Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana buku ini ditulis kembali untuk kita dapat pelajari bahwa buku ini dapat mengajarkan kita tentang sesuatu yang akan kita pelajari tentang Tuhan, dan kita akan mengerti dengan jelas tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan pada saat kita ingin berjalan dengan Tuhan. Jadi buku ini akan membawa kita suatu kesenangan pada saat kita mempelajari buku ini, karena buku ini dengan bahasa yang jelas, sederhana dan indah, sifatnya memberi petunjuk kepada orang baru yang mau belajar. Jadi siapapun yang mau belajar, buku ini akan dapat menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 72 dengan judul Percaya kepada Tuhan. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 144 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bacaannya, kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia ini kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu muram dan tidak berbahagia. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Di mana saja rohnya bekerjaan, di sana ada damai, dan akan ada kegirangan juga, karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Tuhan. Alfa Omega jilid 5 halaman 153. Baik, pelajaran kita sangat menarik di sini. Di sini bahwa dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan. Dan juga di dalam ayat inti ini kembali lagi memberikan kita pelajaran yang sangat pentingnya. Berbahagialah bangsa yang demikian, atau berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan. Dan juga berbahagialah kita yang punya Allah seperti Tuhan ini. Jadi kita memiliki satu Bapa yang kita sembah, yaitu Bapa kita yang di surga. Jadi kita harus bersukaria, berbahagia, karena kita sudah memiliki satu Bapa yang selalu melindungi kita. Pada saat kita masuk ke dalam satu masalah, kita selalu datang meminta kepadanya, karena dia akan selalu mendengar semua yang kita minta kepadanya, karena dia adalah Bapa untuk kehidupan kita. Kita masuk pembahasan di dalam bacaan. Kita sekali-kali tidak boleh memberikan kepada dunia kesan yang palsu bahwa orang-orang Kristen adalah satu umat yang selalu murung dan tidak bahagia. Baik, jadi ini lagi kembali lagi memberikan kita pelajarannya, di mana diajarkan supaya kita berbahagia. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki satu karakter, yaitu karakter kebahagiaan yang selalu kita harus berikan kepada dunia. Jangan sesekali kita memberikan kesan yang palsu tentang hal yang murung dan tidak berbahagia, karena kita adalah orang Kristen, dikenal sebagai orang yang selalu berbahagia karena memiliki Bapa yang selalu melindungi mereka. Sebab itu kita harus bisa memberikan contoh kebahagiaan itu kepada semua orang, karena semua orang akan melihat bahwa contoh yang akan mereka terima itu akan baik. Tetapi ada satu hari di mana mereka akan menunggu kita menunjukkan karakter asli kita atau karakter manusia kita, yaitu muram dan tidak bahagia. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa melewati semuanya. Di dalam kesedihan, di dalam kesenangan, kita harus menunjukkan muka yang berseri-seri seperti yang Tuhan ajarkan. Pada saat Tuhan mau dihukum dan mati di kayu salib, dia terus dengan muka yang berseri-seri. Dia tidak pernah merasakan suatu kesedihan untuk menunjukkan kepada semua orang yang membencinya, tetapi dia menunjukkan satu kebahagiaan bahwa inilah perjalanan hidupnya yang dia harus memberikan contoh kepada orang Kristen untuk ikuti. Jikalau mata kita ditujukan selalu kepada Yesus, maka kita pun akan melihat penebus yang berbelas kasihan dan akan memperoleh terang dari wajahnya. Seperti tadi yang saya katakan, jadi kalau kita selalu pandang kepada Yesus, maka kita akan melihat satu penebus yang berbelas kasihan kepada kita. Karena dari pancaran wajah kita,
kita dapat melihat bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, supaya kita berbagi sukacita itu kepada semua orang. Di mana saja rohnya berkerjaan, di sana ada damai. Jadi di mana roh Tuhan berada, berarti di dalam hati kita harus memiliki roh Tuhan. Baru kita memiliki kedamaian itu. Semua orang pasti ingin untuk memiliki kedamaian. Dunia ini pun pasti ingin untuk memiliki kedamaian. Tetapi bersama Tuhan, kedamaian itu adalah berjalan bersama dengan Dia. Tapi kedamaian dunia adalah kita bisa berkumpul bersama, bersukaria bersama, lalu kita terus-menerus melakukan kesenangan itu bersama-sama dengan orang di sekeliling kita. Tetapi bersama Tuhan, orang yang akan menjadi sahabat kita pada saat kita ingin damai untuk lebih mengenal Tuhan, maka bisa saja sahabat dekat kita pun kita jauhi, karena belum tentu sahabat kita itu bisa membawa kita untuk berbahagia. Dan akan ada kegirangan juga karena ada pengharapan yang tenang dan suci pada Tuhan. Jadi pada saat kita dekat dengan Tuhan, kedamaian itu akan tinggal di dalam hati kita. Lalu kita akan mendapatkan satu kegirangan pada saat kita tinggal dengan Dia. Karena ada pengharapan juga yang tenang pada saat kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi bersama dengan Tuhan kita akan memiliki satu pengharapan tentang kebenaran, tentang kesucian akan Tuhan. Lalu kita ingin untuk memiliki kedamaian di dalam hati kita masing-masing. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai, pertolongan, dan pedang kejayaan. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Ulangan 33 ayat 29. Baik, ayat ini sangat menarik, di mana ini memberikan kita pelajaran tentang perjalanan Israel, di mana Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Jadi ini pertanyaan kepada kita semua. Siapakah yang sama dengan Israel? Jadi kita adalah umat Kristen. Siapakah yang sama dengan kita kalau kita menunjukkan kebahagiaan itu atau berbahagia itu setiap hari? Di setiap langkah kehidupan kita, perkumpulan kita, kita menunjukkan kebahagiaan. Maka mereka akan melihat satu pancaran kebahagiaan yang muncul dari hidup kita. Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaan. Jadi Israel ini sudah dicontohkan sebagai satu bangsa yang diselamatkan. Dan juga dia sudah diberikan perisai pertolongan dan pedang kejayaan untuk terus melakukan kejayaan yang dia punyai. Karena Tuhan sudah memberikan mereka tanggung jawab, mereka harus menjalani itu. Sehingga mereka akan jaya pada saat mereka selalu dekat dengan Tuhan, selalu pandang kepada Tuhan. Mereka akan jaya selalu, karena Tuhan akan memimpin mereka pada saat mereka mengalami rintangan. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Baik ya, pada saat kita hidup dengan Tuhan, pada saat Tuhan dekat dengan kita, maka musuh kita pun sekalipun dia tidak bisa untuk melawan kita, tetapi dia akan menjadi orang yang tunduk kepada kita, menjadi satu budak, menjadi budak untuk kita sebagai umat percaya. Dan kita juga akan melangkahkan kaki kita di semua taman atau semua apapun yang mereka miliki, kita akan berjejak di atasnya. Itu menjadi tempat pijakan kita. Tetapi adalah merupakan maksud Tuhan bahwa dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Semua orang seperti Rahab bangsa Kanaan dan Rut orang Moab berpaling dari penyembahan berhala kepada penyembahan Tuhan yang benar, harus menyatukan dirinya dengan umat pilihannya. Karena jumlahnya bangsa Israel bertambah banyak, maka harus meluaskan daerahnya sampai kejayaannya melingkupi seluruh dunia. Baik, ini kembali lagi kita diberikan dua contoh ya, tentang Rahab dan Rut. Jadi maksud Tuhan ini untuk menyatakan tabiatnya itu dengan
bangsa Israel sebagai manusia akan ditarik kepadanya. Jadi dengan bangsa Israel banyak orang yang datang untuk bergabung untuk mengenal akan Tuhan. Contohnya seperti Rahab, bangsa Kanaan dikenal sebagai seorang pelacur, tetapi dia bisa kembali untuk bertobat, untuk mengenal Tuhan, sehingga dia bisa mempelajari hal yang baru pada saat dia tinggalkan akan keinginan dagingnya atau berhala yang selama ini dia punya. Dan juga begitupun Ruth, orang Moab ini. Kalau orang Moab kita kenal adalah mempunyai penyembahan yang berhala, di mana orang Moab selalu menyembah Tuhan yang mereka buat. Tetapi pada saat dia mengenal akan bangsa Israel, maka dia berpaling dari penyembah berhala menjadi penyembah kepada Tuhan yang benar. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa dulunya kita tidak mengetahui Tuhan, atau kita belum mengetahui akan isi kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi pada saat kita mengetahui yang sesungguhnya, marilah kita keluar dari hal yang dulunya, masuk kepada hal yang baru yang harus kita buat itu menjadi satu iman untuk kita pelajari. Harus menyatakan dirinya dengan umat pilihannya. Jadi Ruth dengan Rahab ini harus satu dengan bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan Tuhan sendiri. Jadi kita pun bisa seperti mereka kalau kita ingin untuk melakukan perubahan dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, maka kita akan masuk sebagai umat pilihannya. Karena jumlah bangsa Israel bertambah banyak, mereka harus meluaskan daerahnya sampai kerajaannya melingkupi seluruh dunia. Jadi pada saat orang datang berbondong-bondong untuk menjadi umat pilihan Tuhan, maka bangsa Israel pun bertambah banyak. Begitupun dengan kehidupan kita. Pada saat kita sebagai orang yang mempelajari firman Tuhan, kita mengetahui bahwa kita akan bertambah banyak. Pada saat kita bertambah banyak, berarti kita harus memperluas daerah kita untuk bisa lebih luas lagi, untuk kita lebih menguasai akan kejayaan di dunia ini. Dan pada saat Tuhan juga sebelum naik ke surga, dia mengatakan supaya kita menyebarkan Injil kepada seluruh dunia untuk bisa menjadi terang yang selalu dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita tidak mendapatkan kebenaran itu sendiri, tapi semua orang mendapatkan kebenaran itu supaya semua orang bisa diselamatkan. Tuhan rindu membawa semua bangsa berada di bawah pemerintahan pengasihannya. Ia ingin agar dunia dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia, dan ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari surga. Ia ingin agar setiap keluarga di dunia akan menjadi sebuah lambang dari keluarga yang di surga. Seri Membina jilid 5 halaman 220 dan 221. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita lagi satu pelajaran di mana Tuhan rindu untuk membawa semua bangsa yang ada di bawah bumi ini menjadi satu pemerintahan, yaitu Tuhan yang memimpin di bawah pengasihannya. Dan Tuhan mau supaya dia yang memimpin semua bangsa di dunia ini untuk kita bisa hidup dengannya. Karena pada saat dia memimpin, dia akan membuat hidup kita untuk selalu tertuju kepadanya. Kita ingat di sini bahwa satu pemimpin mau untuk bangsanya semua menurut. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan mau untuk dia memimpin kita semua di sini, tetapi kita sendiri masih melawan sehingga Tuhan belum sanggup untuk, atau Tuhan belum bisa untuk menuntun kita karena dia masih memberikan kita pilihan. Berarti dia masih memberikan kita satu tanggung jawab bahwa kita masih menentukan akan pilihan kita. Tetapi Tuhan ingin agar dunia dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Dan Tuhan mau supaya kehidupan di dunia ini hanya ada damai dan kesejahteraan yang selalu ada. Dia tidak mau ada kecongkakan, egoisme, dan juga hal mementingkan diri dalam kehidupannya. Tetapi dia mau supaya semua orang bisa bersatu mendapatkan damai dan kesejahteraan itu. Ia menciptakan manusia supaya hidup bahagia.
dan ia rindu mengisi hati manusia dengan damai dari surga. Jadi Tuhan menciptakan manusia ini supaya bisa menjadi manusia yang bahagia di muka bumi ini. Tetapi dia juga tidak hanya ingin untuk bahagia, tetapi dia akan mengisi hati manusia dengan damai yang datangnya dari surga, supaya pada saat damai itu datang dari surga dan masuk kepada hati manusia semua, maka akan terpancar kebahagiaan itu melalui wajah mereka yang selalu berseri-seri. Ia ingin agar setiap keluarga di dunia akan menjadi sebuah lambang dari kerajaan yang besar di surga. Jadi Tuhan sudah membentuk kita dalam satu keluarga di dunia ini, sehingga Dia juga mau supaya kita menjadi satu lambang, menjadi keluarga yang besar di surga yang akan mengatakan kebenaran itu kepada semua orang. Sehingga pada saat kita mengatakan itu, maka orang yang menerima itulah yang akan menjadi keluarga untuk kita hidup dekat dengan Yesus. Jadi hanya percaya kepada Tuhan, kita dapat memiliki hal-hal baru, hal-hal yang menarik untuk kita tekuni atau menjadikan itu sebagai iman untuk kita lakukan setiap hari. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.